Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada sore hari ini kita akan bersama hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang saum, dan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang harus dihindari oleh orang yang sedang saum. Kita sudah mengetahui dan juga saya sudah bacakan hadisnya terkait dengan apa itu saum, apa saja yang harus kita jaga dalam saum. Apakah makan, minum, dan mengendalikan syahwat saja? Tentu tidak. Kalau hanya sekedar kita mengendalikan tidak makan saat lapar, tidak minum saat haus, atau mungkin mengendalikan syahwat kita, maka sebenarnya kalau menurut kriterianya Al-Imam Al-Ghazali itu adalah disebutnya saum al-umum. Saumul umum itu artinya saumnya orang umum. Artinya siapapun bisa melakukannya. Dia mau bisa jadi bahkan anak kecil sekalipun bisa. Anak yang sudah mumayyiz, anak yang baru baligh begitu, itu bisa melakukan saum seperti itu. Nah, padahal ada hadis lain yang harusnya kita cermati, harusnya kita perhatikan, harusnya kita implementasikan dalam saum-saum kita, yaitu seperti yang akan saya bacakan hadis-hadisnya berikut ini. Ada tidak kurang juga dari 4 hadis, mudah-mudahan kita bisa mencamkannya. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, idza asbaha ahadukum sauman atau shaiman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Artinya, kata beliau, iza, apabila asbaha, pada pagi hari kita sedang berada dalam posisi apa, ahadukum, seorang dari kalian, maksudnya kita semua muslim, muslimah yang sedang berada di bulan Ramadan ini, yauman, pada suatu hari, shaiman, dan dia adalah saum, maka apa kata Rasul, fala yarfus, janganlah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan saum kamu rusak, karena kamu berbuat maksiat, berbuat menyelisihi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah kamu tinggalkan, yang dilarang kamu kerjakan. Wala yajhal, dan jangan kamu berbuat bodoh, berbuat orang dia sadar tetapi seolah tidak sadar, dia adalah berakal tetapi seolah tidak berakal, atau dia tahu seolah dia tidak tahu. Dengan kata lain adalah lalai. Kata Rasul, fa ini merun, jika seorang dari kalian itu berada dalam keadaan saum,
ternyata ada orang yang syatamahu. Syatam berasal dari kata syatmun. Syatmun itu adalah mencaci maki, membuat kita, kalau dicaci seperti apa? Pasti kalau kita dicaci, kita akan marah, kita akan emosi, dan kemudian adalah orang itu memancing kita untuk marah. Tetapi kendalikan amarahmu, kendalikan emosimu itu dengan mengatakan isyarat kepada orang itu mudah-mudahan mengerti. Ya, kalau bisa dimengerti, katakan kata Rasul, inni shaimun, aku sedang saum. Jadi saya tidak bisa meladeni Anda, saya tidak bisa untuk melayani Anda, untuk saya bisa marah dan emosi. Lanjut terlebih dahulu, yang kedua adalah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abu Hurairah juga sama, kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak yada'. Yada itu bahasa Indonesianya adalah, atau bahasa Arabnya lagi adalah yatruk. Yatruk artinya meninggalkan. Barang siapa yang tidak meninggalkan, apa yang ditinggalkan? Kata Rasulullah SAW, qaul az-zur. Qaul perkataan, az-zur palsu. Apa yang maksud dengan palsu? Palsu itu tidak asli. Apa yang hakikatnya? Hakikatnya adalah dusta. Jadi Rasul mengatakan, apabila kalian sedang saum, maka kalian hendaknya kendalikan perkataanmu. Jangan sampai kamu berkata palsu atau dusta. Wala amala bihi, dan justru mengamalkannya. Masa orang saum kemudian dia melakukan perbuatan dusta? Begitu, seolah begitu. Kata Nabi SAW, orang yang mengerjakan seperti itu, mulutnya berdusta, mulutnya berbuat palsu, apa saja ya yang dikerjakan oleh mulut, maka kata Rasul, Allah tidak butuh dari orang itu sekedar dia lapar dan haus. Jadi hadis ini adalah menjelaskan pada kita di satu sisi bahwa orang saum itu memang menahan diri dari makan dan dari minum. Tetapi kalau menurut Rasul di sini, orang yang hanya sekedar saumnya seperti itu tidak cukup. Karena apa? Ya ternyata Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kalian sekedar meninggalkan makan dan minum itu. Harus ada tingkatan lain yang kalian lebih berkualitas lagi saumnya. Bukan sekedar saya sudah saum kok, saya sedang saum kok. Bukan sekedar sudah atau bukan sekedar melaksanakan, tapi harus ada kualitas yang bisa dicapai dari saum itu. Kita beralih dulu pada hadis lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga Imamul Bukhari dari Abu Hurairah, kata beliau, as-siyamu junnatun. Saum itu adalah junnah, perisai. Pernah kita lalui hadis ini, tetapi karena berkaitan dengan ini saya bawakan kembali. Kata Rasul, fala yarfus wala yajhal, ya. Dan lalu ada terusannya, ya. Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biadihi, dan jumi jiwaku, yang jiwaku di tangannya, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Ini sudah juga kita bahas terkait dengan keutamaan saum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa harumnya, baunya mulut orang yang sedang saum, kita mungkin saat ini merasakan bahwa kita tidak nyaman karena mulut kita adalah bau. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam keadaan patuh kepada Allah, taat pada Allah, kata Allah tidak makan, kata Allah tidak minum, lalu kita patuhi, tidak makan, tidak minum, maka lambung kita otomatis adalah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tetapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala besok hari kiamat akan menggantikan itu dengan bau yang justru lebih harum daripada harumnya misik. Nah,
terkait dengan bahasan kita hari ini, kata Rasulullah SAW begini, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang itu sampai dengan mulutnya bau, orang itu adalah bersaum pada hari itu adalah karena dalam rangka dia adalah meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya itu karena aku. Bukan karena selain Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang saumnya karena supaya besok mau operasi misalnya, itu tidak jadi ibadah. Tapi kita sekarang lapar dan haus dan lemasnya itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk itu. Dan karena itu kita patuhi, kita taati perintah Allah itu. Dan itu adalah disebut dengan min ajli, karena aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan akulah yang akan membalas pada orang yang berlapar-lapar dan berhaus-haus itu. Lanjut satu lagi, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum. Kata Rasulullah SAW melalui apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya, Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini adalah sahih melalui Abu Hurairah juga. Kata Rasul SAW begini. Nah ini coba kita perhatikan. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang melakukan saum itu bagian dia haz itu artinya adalah bagian, atau besok akan memperoleh balasan dari Allah itu seperti apa. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang itu hadzuhu, balasannya yang dia rasakan dari saum itu tidak lain hanya al-ju'u, lapar, wal 'atash, dan 'atash itu haus. Lalu kata Rasul berkaitan dengan tarawih, nanti kita bahas juga, tapi sekarang saya bacakan secara utuh saja. Kata Rasul, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahru. Dan berapa banyak orang yang melakukan tarawih, qiyamu Ramadan, tetapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya sekedar begadang, begitu kata Rasul. Nah, ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang mari 4 hadis ini kita pahami. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila orang saum maka harus merasakan satu, dia lapar dan haus. Syahwatnya harus terkendali. Tetapi barangkali kalau kita bandingkan ya seperti ini, syahwat itu, makan itu, minum itu dikerjakan oleh binatang juga. Oleh karena itu pantas Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikannya itu saum umum, itu saumnya orang biasa. Mudah-mudahan ikhwatul iman kita semua saumnya tidak hanya sampai di situ. Karena itu adalah berarti memang gugur saum kita. Bahwa saum di bulan Ramadan, ya saya sudah melakukannya kok. Gitu. Saum itu apa? Saum itu sebagaimana diartikan oleh para fuqaha, batasannya adalah, kata mereka, al-imsaku 'anil muftirati. Ya, dia menahan diri dari perkara apa saja yang membatalkan saum. Apa yang membatalkan saum itu? Dalam fikih dijelaskan bahwa min ta'amin au syarabin au jima'in, dia berupa makan, dia berupa minum, dia berupa jima'. Kapan itu? Kata para fuqaha, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, awal waktu sholat subuh pagi tadi, ila an taghrubasy syamsu, sampai dengan matahari terbenam di sore hari. Tetapi jangan lupa, kata para ulama, ma'an niyah, disertai dengan niat. Jangan sampai saum kita, lapar haus kita tidak dibarengi niat. Hati-hati. Dan kita sudah bahas itu bahwa saum kita itu harus selalu dibarengi niat, dan niatnya kapan sudah kita bahas juga, dan hadis Rasul pula yang menjelaskan kepada kita. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum. Sekarang kita bahas hadis tadi mengandung pelajaran pada kita bahwa saum kita itu tidak sekedar lapar dan haus dan menahan jima,
Akhir apa yang tadi saya katakan bahwa saum itu adalah kata Rasul, Rabba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang saum bagian dia adalah hanya lapar dan haus. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada level dan grade lain dari saum itu. Yaitu adalah kalau dalam apa tadi Rasul sampaikan, fala yarfus wala yajhal. Jangan kamu berbuat maksiat, jangan kamu berbuat konyol, berbuat bodoh, berbuat lalai, begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali. Kata inilah yang disebut dengan saumul khusus. Saumnya secara khusus. Apa itu? Kata beliau, saumnya khusus itu saumnya orang-orang soleh, saumus salihin. Nah, jadi kalau tadi saumul umum, saumul muslimin. Kalau sekarang saumul muslimin as-salihin. Saumnya orang saleh, saumnya orang muslim, dan muslimnya bukan sekedar muslim tapi saleh. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikan kita semua termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali ada 6 ya yang harus kita perhatikan. Tolong diingat, tolong dicatat. Ya, saya hanya menukil, saya hanya menerjemahkan. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, kata beliau, saumnya orang soleh itu adalah minimal 6. 1. Saum dari nazar. Nazar itu maksudnya pandangan. Pandangan itu berasal dari mata. Berarti mata kita harus saum, ikhwatal iman. Jangan melihat sesuatu yang haram untuk kita. Jangan melihat sesuatu yang menyebabkan umur kita sia-sia, habis ditelan oleh masa, lalu kita tidak mendapatkan poin apapun dari mata, padahal mata kita sudah berkorban. Itu yang pertama. Apa sajalah begitu. Saya tidak jelaskan karena waktu. Kemudian yang kedua adalah begitu juga. Kata beliau, saumnya orang soleh itu adalah saumnya mereka orang yang mengendalikan telinga. Saum anis sama, saum dari telinga. Telinganya itu saum. Maksudnya apa? Apakah mentulikkan telinganya seharian? Tentu tidak. Saum yang dimaksud dengan saum daripada telinga itu adalah saum dari kita tidak mendengarkan sesuatu yang buruk, yang maksiat, mungkin ngerumpi, ya, siapa sajalah sekarang ini, ya, atau mungkin namanya hoax, ya, kalau sekarang di zaman era modern itu adalah hoax, ya, bohong, hoax, ya. Kemudian adalah ghibah, menceritakan jeleknya orang, kekurangannya orang, namimah, memprovokasi sehingga orang itu tadinya bersahabat akrab menjadi berbencian. Tadinya memang sedang tidak nyaman, lalu diprovokasi, jadi tambah tumpah darah yang terjadi. Namimah. Jangan biarkan telinga kita mendengarkan sesuatu yang menyebabkan kita rugi. Apalagi saumnya kita hanya sekedar lapar dan haus. 2, 3. Kata beliau Imam Al-Ghazali, saumnya orang saleh itu adalah saum mulut, saumul lisan. Apa maksudnya? Ya mulut kita saum. Apakah mulut kita saum maksudnya tidak berbicara seharian? Bukan juga. Tapi maksudnya adalah saum kita tidak difungsikan untuk berbicara, untuk ngomong tentang mencaci maki orang, ngomong membuat orang terluka dan sakit, ngomong membuat orang karena kesal dan dizolimi, membuat dia berdusta. Apa saja omongan-omongan yang keluar dari mulut kita yang dia adalah maksiat atau apalagi menyebabkan ada pihak lain yang dirugikan dan dianiaya, maka akan menyebabkan saum kita hanya sekedar haus dan lapar. Yang keempat, kata beliau Imam Al-Ghazali, saum orang saleh itu adalah saum tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan sesuatu yang maksiat. Mulutnya sudah tidak boleh berbicara yang maksiat. Sekarang ditambah lagi, tangannya jangan coba-coba meraba, memegang sesuatu yang tidak halal. Jangan dipakai untuk mengambil, jangan dipakai untuk menyembunyikan, jangan dipakai untuk memukul, jangan dipakai untuk melakukan apapun yang menyebabkan dia rugi sebelum orang lain. Begitu juga kakinya, kata beliau, jangan. Kakimu harus saum.
Maksudnya saum apa? Artinya kita tidak boleh bergerak, tidak boleh keluar kemana-mana? Tidak, bukan itu. Maksudnya kakimu jangan dipakai untuk melangkah pada tempat atau menuju sesuatu yang menyebabkan kamu sia-sia. Kamu rugi. Datang ke tempat maksiat misalnya. Datang atau pergi untuk menuju safar ke tempat-tempat yang maksiat misalnya. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, itu adalah 3 ya, atau berapa tadi 4 ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang mungkin bagi kita termasuknya agak susah ya. Sudah susah tadi 3, sekarang susah juga. Kata beliau, saum yang sekarang ini adalah hendaknya kita tidak boleh banyak makan walaupun halal. Nah, ini agak silakan ya pertimbangkan ya. Saya sampaikan ini menurut Imam Al-Ghazali. Saum itu adalah mengendalikan nafsu kita dari syahwat. Jadi jangan poya-poya ketika kita berbuka lalu mumpung semua kita makan. Apalagi kita tidak memperhatikan faktor kesehatan. Gorengan dimakan, gula dimakan, minyak dimakan. Akhirnya bulan sama Ramadan itu harusnya semakin sehat. Bukan tambah sehat, malah diabetesnya maju, naik, ya, kolesterolnya naik misalnya. Atau yang lainnya naik, ya, asam uratnya, atau penyakit-penyakit yang lain justru muncul. Kenapa? Karena kita tidak memperhitungkan diri bahwa saum kita itu bukan sekedar mumpung. Saum kita itu adalah mengendalikan syahwat batin, kata para ulama. Saum itu adalah zakatnya fisik kita. Ada yang mengatakan ini adalah hadis dhaif, ya. Hadis tetapi hadisnya dhaif. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu kita sampaikan. Tetapi intinya ikhwatul iman, hendaknya saum kita adalah mengendalikan. Jangan semua makanan kita masukkan ke dalam perut kita karena kita poya-poya. Ingat, saum itu adalah mengendalikan diri dari syahwat perut, syahwatul batni. Terakhir, yang kelima ikhwatul iman adalah bahwa kalau kita saum, kita ingin seperti saumnya orang-orang saleh, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, ya, dan itu bisa dibenarkan juga sebetulnya. Kita harus berpikir setelah berbuka. Tuh, kan sudah berbuka, berarti kita tidak saum lagi. Bukan, kata Imam Al-Ghazali, walaupun kita sudah berbuka, coba kita ingat-ingat saum yang tadi kita lakukan di siang hari itu oleh Allah pasti nggak diterima. Nah, jawab. Kalau kita katakan bahwa, waduh, nggak tahu diterima apa tidak ya, berkurang atau utuh ya saum kita hari ini. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda tidak bisa memastikan, maka Anda harus punya sikap namanya khauf dan raja. Maksud khauf itu apa? Saya takut, khawatir saum saya sia-sia. Lapar, haus, tapi tidak dapat apa-apa. Atau yang kedua, raja. Maksudnya apa? Saya berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan saum kita seharian tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan sebagai amal saleh. Ya Allah, terimalah ya Allah, aku berharap kepadamu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, yang keenam, orang soleh itu kalau saum begitu. Orang soleh itu apabila saum, dia selalu ada dalam dirinya cemas. Khawatir saumnya tidak sempurna, khawatir saumnya tidak diterima, khawatir saumnya ditolak. Lalu berharap pada ya Allah, itulah yang aku bisa ya Allah. Karena itu sempurnakan kekuranganku ya Allah, terimalah saumku ya Allah, dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar di dalam saum sehingga utuh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.